Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Akuntansi. Asik. Nah, baik teman-teman, jadi di sini saya sudah mengundang dua narasumber yang akan memberikan informasi kepada kita semua. Nah, narasumber yang pertama itu seperti biasa, dia akan menjelaskan tentang apa aja yang ada di program studi akuntansi. Dan narasumber yang kedua yaitu dosen dari Universitas Juanda, dosen program studi akuntansi khususnya, akan menjelaskan materi tentang pembelajaran kita yang akan kita bahas hari ini. Langsung saja kita panggil narasumber kita yang pertama, yaitu selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Kepada Kak Muhammad Fahmi Sobarudin, apakah sudah hadir? Sudah. Oke. Mungkin boleh untuk dipersilakan masuk. Baik teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di samping saya sudah ada Kak Muhammad Fahmi Sobarudin. Gimana kabarnya Kak Fahmi, sehat? Alhamdulillah baik. Kakak apa kabarnya? Alhamdulillah, untuk saya sendiri baik. Iya. Ini kakak langsung ke sini atau sebelumnya ada acara atau habis rapat atau gimana? Ya kebetulan aku habis rapat organisasi nih teman-teman kakak semua gitu. Dan karena memang ada undangan nih untuk hadir di podcast akuntansi ini, jadi aku juga hadir dong. Iya baik, terima kasih ya Kak karena sudah menyempatkan hadir di Iya. acara podcast akuntansi ini. Iya, Nah, terima kasih kak. di sini kan aku mengundang kakak itu tentunya bukan semata-mata cuma untuk hadir doang kan, kayak Iya, seperti betul. di podcast kita sebelumnya juga, narasumber pertama itu kan kita tuh bertanya mengenai tentang program studi akuntansi, ya Iya. kan. Di sini aku mau nanya, ada berapa metode pembelajaran yang digunakan di program studi akuntansi? Oke, untuk metode pembelajaran di akuntansi ini ada dua metode. Yang pertama ada metode pembelajaran secara online, di mana kita belajar melalui aplikasi Zoom Meeting dan Google Meet. Yang kedua itu kita belajar secara offline atau luring, di mana kita belajar di dalam kelas yang dimana kita bisa belajar langsung nih gitu teman-teman sama dosen dan teman-teman kelas kita khususnya seperti itu. Dan ada juga nih kak, yaitu metode pembelajaran secara praktikum, karena kan beberapa mata kuliah itu kan harus ada praktikum ya kan, contohnya seperti mata kuliah praktikum akuntansi biaya, praktikum akuntansi audit juga kayak gitu kak. Oke, menurut pengalaman kakak tuh kakak lebih suka pembelajaran secara online atau offline? Oke, kalau aku sendiri sih tentunya lebih suka offline ya teman-teman, karena kalau aku boleh cerita nih kakak nih ya, karena aku kan angkatan 2020 ya teman-teman, mungkin teman-teman juga ikut merasakan seperti itu. Kalau di tahun 2020 itu kira ada yang namanya pandemi COVID-19 kak. Iya, pandemi Iya. online. Soalnya saya juga ngerasain. Oh gitu. Iya. Saya juga ngerasain. Iya betul, kan kalau di masa itu kan kita apa-apa tuh serba online gak sih kak? Iya. Iya, pekerjaan online dan tentunya kita kuliah pun online pak gitu. Jadi kalau online tuh pertama kendala itu banyak banget, seperti kendala jaringan, apalagi untuk mungkin teman-teman di sini ada yang merasakan gitu yang jaraknya itu jauh gitu, Iya. seperti kendala sinyal yang memang susah kayak gitu kak. Iya. Dan kalau offline sendiri kita itu lebih senang, kalau lebih insightful gitu ya. Oh, Jadi iya. kalau kita belajar nih, kita tuh bisa gampang nyerna gitu apa yang dosen bilang. Iya, juga mungkin karena lebih banyak teman-teman juga nggak sih, jadi lebih gampang untuk berinteraksi. Iya gitu. betul kak itu. Jadi aku sendiri sih lebih suka offline ya gitu. Oke, terima kasih kepada Kak Fahmi yang telah memberikan informasinya sebagai narasumber kita yang pertama. Nah, kita langsung saja masuk ke narasumber kita yang kedua. Nah, di sini kita sudah mengundang narasumber kita yang kedua, yaitu salah satu dosen dari program studi akuntansi, Pak Didi. Nah, untuk Pak Didi sendiri ini dia mengajar tentang audit. Baik teman-teman, karena sudah ada Pak Didi di sini, mari kita tanyakan kabar Pak Didi terlebih dahulu.
Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih karena telah menyempatkan hadir ke acara podcast Akun Asik ini ya, Pak. Sama-sama. Iya. Mari langsung saja kita masuk ke topik kita hari ini. Sesuai dengan RPS program studi akuntansi hari ini, kita mengambil topik tentang audit yang berjudul Apa Itu ISA. Nah, jadi gini Pak, kalau kita tarik ke belakang, kita melihat histori tentang audit itu, sebenarnya tujuan dari audit itu untuk apa ya Pak? Oke, terima kasih Mbak. Kalau untuk kita melihat tujuan audit, kita itu harus melihat apa itu tujuan audit dan kita harus membedakan, maksud saya untuk membedakan apa itu tujuan audit dan apa tujuan auditor gitu ya. Kalau tujuan audit sendiri adalah untuk meningkatkan daya banding informasi, itu tujuan audit ya. Sedangkan kalau tujuan auditor adalah mengumpulkan bukti yang cukup ya untuk menguji asersi guna hasilnya untuk memberikan suatu opini atau pendapat. Apakah laporan keuangan itu bebas dari salah saji material dan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Dari yang Bapak jelasin ini kan tentunya di dalam audit itu ada standar-standar yang mengatur ya Pak. Nah, dalam audit itu ada berapa standar? Ya, mungkin seperti teman-teman ketahui dulu sebelum 1 Januari 2014 standar audit kita mengacu pada standar audit yang diterbitkan oleh PCAOB yang disebut yang umumnya dengan istilah GASAP. Tapi 1 Januari 2014 kita beralih menggunakan International Standard Audit ya. Perbedaannya kalau dulu di GASAP itu standar audit dikelompokkan menjadi 3 bagian besar, yaitu prinsip umum, langsung ada standar pekerjaan lapangan dan standar laporan. Sedangkan ISA sendiri yang berlaku efektif 1 Januari 2014 standar dikelompokkan menjadi 6 ya. Iya. Apa saja pahami? Pertama itu ada prinsip umum, kedua ada penilaian risiko, terus yang ketiga ada respon terhadap penilaian risiko, terus yang keempat ada bukti audit, yang kelima ada penggunaan tenaga kerja lain, terus yang keenam ada ariosis. Oke, jadi kan tadi Bapak udah menjelaskan ya perbedaan antara SPAP dan ISA gitu ya Pak ya. Terus yang ingin saya tanyakan adalah kenapa sih kita itu lebih mengadopsi ISA? Apakah ISA ini adalah standar yang sebelumnya kurang layak atau ada beberapa standar yang kurang sesuai Bapak? Terima kasih. Alasan kenapa sih kita mengadopsi ISA gitu ya? Apakah itu suatu keharusan? Jawabannya kalau dilihat apakah itu suatu keharusan, tentunya tidak seperti itu. Tetapi bagaimanapun kita itu harus menyesuaikan dengan kondisi dan lingkungan yang berkembang. Jadi kita mau peka terhadap perubahan. Nah, ada 2 hal yang kenapa kita itu mengadopsi ISA. Pertama itu kekuatan pasar. Seperti kita ketahui di Indonesia itu banyak sekali kantor akuntan publik yang skala internasional atau kita sebutnya dengan Big 4K atau Big 10K yang beroperasi di Indonesia. Artinya dia mempunyai afiliasi kantor akuntan publik di Indonesia. Tentunya kalau kita masih menggunakan yang standar yang lama ya tentunya para inspektor nggak mau lah berinvestasi di Indonesia. Karena standar yang yang diakui secara internasional adalah standar auditing. Itu dari kekuatan pasar seperti itu. Yang kedua, seperti kita mungkin teman-teman ketahui bahwa International Standard Auditing ya yang dibuat oleh IAASB ya. Langsung kita juga tahu bahwa yang membuat standar akuntan itu standar akuntansi yaitu IASB itu sama-sama merupakan afiliasi dari AFEK itu. Jadi kalau misalnya kalau dulu USJIP kita sekarang udah standar akuntansinya kita dulu pakai USJIP, sekarang kita pakai IFRS.
Nah, tentunya alat potongnya pun harus sesuai gitu. Jadi kalau misalnya standarnya itu udah pakai, standar akuntansinya udah pakai IFRS, maka alat potong untuk ngauditnya juga harus memakai ISA, International Standard Auditing. Karena ada perbedaan prinsip antara USGAP ya dengan dengan IFRS. Juga ada perbedaan prinsip antara SPAP dengan ISA. ISA maupun IFRS sama-sama berdasarkan prinsipal base. Jadi alat potongnya tepat gitu. Kalau misalnya untuk laporan keuangan yang dibuat oleh berdasarkan IFRS. Mau nanya Pak, kalau untuk kan di Indonesia ini kan dia ada istilahnya kan kita udah berubah beralih jadi J20 ya kalau nggak salah J20 ya J20. Itu ada pengaruhnya nggak Pak terhadap penerapan ISA-nya juga? Yang jelas, apakah Indonesia sebagai anggota J20 ada pengaruhnya? Iya. Karena kewajiban dari anggota-anggota J20, pertama dia harus mengadopsi standar auditing internasional yaitu ISA dan standar akuntansi yang kita sebut dengan IFRS seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak mau mengadopsi, berarti kan kita nggak diakui sebagai anggota G20, dan konsekuensinya G20 itu kan suatu kayak semacam perkumpulan begitu bagi negara-negara berkembang, di mana mungkin memfasilitasi dari investor gitu. Jadi boleh saja sih kita nggak mengadopsi, tapi kita bukan anggota dari, mungkin keluar jadi anggota G20 dengan segala konsekuensinya seperti itu. Ya. Oke, baik Bapak. Di sini saya masih ada satu pertanyaan terakhir, tapi ini di luar dari pembahasan yang kita bahas hari ini. Jadi yang ingin saya tanyakan itu di RPS kita itu kan ada pembelajaran mengenai praktikum audit. Nah, kira-kira praktikum audit di sini itu dia menggunakan aplikasi apa ya Pak untuk Terima kasih. Seperti mungkin teman-teman ketahui, di lab kita ya, kita ada aplikasi yang disebut dengan Atlas gitu ya. Atlas itu adalah sebenarnya bukannya aplikasi sih. Atlas itu cara mengorganisasi arsip sedemikian rupa. Nah, seperti kita ketahui ini, Atlas ini diwajibkan. Jadi Atlas itu bukan dibikin sama kantor akuntan, bukan dibikin sama universitas, tapi itu dibikin oleh Departemen Keuangan ya. Seperti itu. Dulu Atlas itu dibikin dengan Excel gitu kan. Dia sebenarnya bukannya ini ya, bukannya aplikasi, tetapi dia lebih cenderung kepada bagaimana cara mengorganisasikan dari arsip atau prosedur audit, mengaplikasikan peta kerja seperti itu. Kalau nggak salah per 2020 Atlas itu sudah berubah menjadi online, jadi menjadi aplikasi gitu. Kebetulan kita sudah mengajukan permohonan karena memang di Departemen Keuangan itu mengajukan perguruan tinggi untuk memohonkan gitu ya. Kita udah punya softwarenya, tapi kita masih menunggu proses serial number yang diberikan oleh Departemen Keuangan untuk kampus kita gitu. Kalau kita lihat semua aplikasi atau tool dari pemeriksaan akuntansi ini sebenarnya banyak banget. Dari dia ACL gitu, langsung ada ID dan sebagainya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini bahwa tool tersebut adalah bukan untuk mengaudit itu. Jadi bukan segala-galanya, tapi untuk apa? Kita menggunakan tool biasanya untuk analisa saja. Misalnya kalau di ACL itu ada Bank Fraud Analysis. Jadi kita bisa menganalisa apakah laporan keuangan ini anomali atau tidak gitu. Berarti kalau laporan keuangan itu ada akun-akun yang anomali, berarti akun-akun itu yang akan dikejar dalam proses pemeriksaan atau ruang lingkupnya diperluas seperti itu. Langsung mungkin kita juga
menentukan tingkat mortalitas seperti itu. Jadi bukan segala-galanya, apalagi sampai software itu bisa sains sendiri, ya nggak mungkin lah gitu. Seperti mungkin teman-teman ketahui bahwa perbedaan dari ISA dengan yang lama, kita tahu principle base. Principle base itu berarti dia mengacu pada judgment. Nah, judgment ini yang tidak bisa digantikan oleh mesin sampai kapanpun, seperti itu. Segitu jawabannya, Mbak. Baik, terima kasih kepada Pak Didi yang telah menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kita tadi. Lalu juga terima kasih kepada Bapak Didi karena sudah menyempatkan hadir datang di acara podcast Akun Asik ini. Nah, dan karena teman-teman yang di rumah juga mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, langsung saja kita tutup untuk podcast kita hari ini. Dan sebelum itu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, semoga materi yang didapat tadi yang disampaikan oleh Pak Didi dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya Dika Wayu Standing pamit undur diri. Podcast Akun Asik, Akuntansi Asik.